Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ranggawijaya. Saya adalah mahasiswa semester 7 Kampus Universitas Utara Palembang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai profesionalisme dalam dunia kerja yang juga sejalan dalam pelajaran mata kuliah pengembangan karakter dan kompetensi. Nah, sebelumnya kita akan membahas lebih dalam itu tentang apa itu profesionalisme. Nah, jadi teman-teman, profesionalisme itu adalah bagaimana seorang karyawan itu bisa menempatkan dirinya selama berada dalam lingkup kerja maupun luar lingkup kerja. Nah, bagaimana seorang karyawan itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan memiliki nilai integritas. Nah, patut diingat ya teman-teman, bahwa tadi kita sudah membahas bahwa profesional itu bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan juga memiliki nilai integritas. Bertanggung jawab. Dalam profesionalisme itu kita diajarkan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tim, terhadap pekerjaan yang kita jalani, ataupun dengan beberapa hal-hal lain yang berhubungan dengan sikap profesionalisme kita sebagai pekerja dalam mendiami suatu divisi. Maka tanggung jawab ini adalah langkah pertama yang harus dimiliki oleh seorang profesional sehingga dia dapat memiliki jiwa profesionalisme dalam bekerja. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tepat waktu. Tepat waktu ini masih berhubungan ya teman-teman dalam bertanggung jawab. Karena mengapa demikian? Karena kalau kita tepat waktu dalam kita menyelesaikan suatu tugas, maka kita dinilai akan dapat bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tugas yang telah dilakukan. Nah, itu merupakan salah satu sikap daripada seorang yang memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi. Karena mengapa demikian? Dengan dia menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, maka dia dapat diamanahkan untuk menjalankan tugas-tugas lain dengan deadline yang mungkin akan bervariatif. Dan dengan banyaknya variatif daripada deadline yang mereka jalani dalam pekerjaan, itu akan dipercayakan perusahaan itu untuk dapat menyelesaikannya secara tepat waktu. Nah, dengan demikian jika kita memiliki sifat profesionalisme itu sendiri, pasti kita akan memiliki sikap sebagai seorang individu yang akan tepat waktu. Selanjutnya yaitu memiliki nilai integritas. Ya pastinya seorang profesionalisme itu ya pasti memiliki nilai integritas ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena kalau seorang profesionalisme itu tidak memiliki nilai integritas, maka itu akan dipertanyakan bagaimana sikap profesionalismenya. Mengapa demikian? Integritas itu sendiri yaitu bisa diartikan bagaimana cara seorang individu itu menjalankan daripada sikapnya, kebenaran yang dijalankan, nilai kejujuran, dan nilai-nilai yang ada dalam dirinya selama dia bekerja, itu juga merupakan suatu penilaian yang sangat amat diperlukan oleh seorang profesionalisme. Nah, jadi apabila seseorang tersebut juga memiliki suatu nilai integritas yang tinggi, maka dia dapat dikatakan sebagai seorang profesionalisme yang unggul. Nah, kalau kita tanyakan mengenai bagaimana pentingnya profesionalisme dalam dunia kerja. Nah, profesionalisme ini itu penting ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena dalam dunia kerja itu kita akan dilibatkan dalam beberapa masalah, dalam beberapa hal-hal atau bala dan rintangan itu sendiri. Yang nanti silih berganti itu akan datang, mungkin itu dari kiri, dari kanan, dari karyawan, dari atasan, dari klien, dan lain sebagainya macamnya. Nah, dengan profesionalisme, dengan kita memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi, maka kita akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, hubungan dengan klien yang baik, hubungan dengan atasan perusahaan yang baik, serta kita dapat dipercayakan untuk menyelesaikan konflik dari suatu permasalahan dan juga dapat meningkatkan kolaborasi kita antar diri kita dan juga tim kita yang kita kendalikan, atau kita apabila menjadi suatu ketua atau kepala divisi dari suatu departemen yang kita jalani dalam suatu perusahaan, maka kita akan dipercayakan untuk menjalankan departemen tersebut. Mengapa demikian? Karena kita memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi, maka kita akan dapat mudah dipercaya oleh perusahaan. Karena profesionalisme ini sangat susah untuk dimiliki dari sebagai macam banyak orang. Dikarenakan sikap profesionalisme ini memerlukan daripada jiwa yang utuh, yang tangguh, yang dapat menyelesaikan segala macam masalah dan juga memiliki sifat kepemimpinan yang tinggi, dan juga
dapat disimpulkan bahwa profesionalisme dalam dunia kerja ini ya, kalau menurut saya itu sangatlah amat penting dan juga dapat mempromosikan daripada pertumbuhan. Nah, pertumbuhan yang dimaksud ini yaitu pertumbuhan daripada jenjang karir kita ya teman-teman. Jadi yang sudah saya breakdown sebelumnya bahwa profesionalisme itu dapat meningkatkan daripada jenjang karir kita. Nah, jika kita sudah dinilai perusahaan itu profesional dalam melakukan suatu agenda ataupun suatu kegiatan ataupun suatu project yang dimiliki oleh perusahaan, maka kita akan dipercaya untuk menjalankan proyek-proyek selanjutnya karena kita memiliki nilai profesionalisme yang tinggi. Nah, profesionalisme itu juga sangat berkaitan erat dengan dunia kerja maupun sikap dan etika kita selama bekerja dan juga keterampilan yang diharapkan dari setiap pekerja di lingkungan profesional. Beberapa cara di mana profesionalisme berhubungan dengan dunia kerja itu meliputi satu. Nah, etika kerja. Etika kerja ini sangat diperlukan teman-teman dalam dunia kerja. Karena profesional itu dituntut untuk memiliki etika yang tinggi termasuk tanggung jawab, integritas, kejujuran, dan komitmen. Etika ini membentuk lingkungan kerja yang dipercaya oleh rekan kerja, atasan, dan juga klien. Nah, keterampilan dan juga kompetensi. Dunia kerja itu menghargai individu yang memiliki keahlian dalam keterampilan dan juga kompetensi. Dengan demikian, jika profesional itu memiliki keahlian yang mungkin dimilikinya dalam suatu bidang dan dia dapat menyelesaikan atau mungkin melaksanakan dengan sangat amat rapi daripada keterampilan atau kompetensi yang mereka miliki, maka dapat disimpulkan bahwa seorang profesional ini juga memiliki suatu skill lah dalam komitmennya, dalam pengembangan dirinya, sehingga ia akan dapat dijadikan contoh daripada keterampilan dan kompetensi yang ia miliki kepada pekerja-pekerja yang lain. Dan juga yaitu komunikasi yang efektif. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan pada di awal-awal bahwa suatu pekerja harus memiliki sikap komunikasi yang efektif. Nah, mengapa demikian? Karena keterampilan komunikasi yang baik, baik secara verbal maupun tertulis, itu juga dapat menghindari daripada kesalahpahaman dan memperlancar daripada proses kerja. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa profesionalisme itu dapat mengurangi daripada konflik yang ada. Karena jika kita memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi, maka kita tidak mungkin tidak memiliki cara komunikasi yang efektif dengan beberapa pekerja kita, dengan beberapa bawahan kita, atau dengan beberapa teman-teman sejagat kita dalam dunia kerja. Itu akan mudah untuk kita beradaptasi dan juga akan mudah dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik akan mencegah daripada konflik dalam dunia kerja. Nah, selanjutnya yaitu manajemen waktu dan produktivitas. Nah, jadi cara untuk memanajemen waktu ya dalam profesionalisme dalam hubungan kerja itu, yang pastinya profesionalisme itu kan berkaitan dengan kemampuan, terutama tadi dalam tepat waktu atau tepat guna dalam mengelola waktu dengan baik dan menjaga produktivitas. Nah, jadi profesionalisme itu diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan bekerja secara efisien. Nah, dengan memiliki profesionalisme, maka individu dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, dan membangun reputasi yang baik dalam karir mereka. Nah, jadi sudah jelaskan apa itu dari profesionalisme dan bagaimana cara profesionalisme itu diterapkan dalam dunia kerja. Baiklah, sekian daripada materi kita pada hari ini. Saya Muhammad Rizky Arangga Wijaya, NPM 2125-2052, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.